Pria itu tidak pernah menyangka. Dirinya adalah penyembuh tak terkalahkan yang bisa menyembuhkan luka dalam sekejap. Namun, ia diusir tanpa ampun oleh tim pahlawan. Hanya karena mereka merasa diri mereka terlalu kuat. Dalam sebuah pertarungan, mereka sama sekali tidak akan terluka. Kehadiran penyembuh ini sama sekali tidak ada gunanya. Tanpa mereka sadari, sihir penyembuhan Janos terlalu kuat. Ia bisa menyembuhkan pada saat pahlawan terluka, sehingga mereka tidak pernah menyadarinya. Jadi, setelah dikeluarkan dari tim, Janos dan seorang gadis elf membuka sebuah klinik di kawasan kumuh. Karena di negara tempat Janos berada, penyembuh adalah dia, kan? Protagonis langsung menolak. Pekerjaanku bukan untuk mencabut nyawa orang. Ini membuat bangsawan sangat cemas. Jika dibiarkan terus seperti ini, sebagai seorang bangsawan, aku mungkin akan kehilangan nyawaku. Jika budak mati, tinggal beli yang baru saja. Setelah mendengar itu, protagonis teringat pada dirinya yang setelah tertekan di bawah puing-puing, dia terus berteriak, sangat sakit. Ternyata gadis itu terikat oleh roh jahat. Tidak heran jika dia bisa gila. Maka protagonis langsung menggunakan sihir penyembuhan. Dia menyembuhkan semua luka di tubuh gadis itu. Dan kemudian dengan cepat menghapus roh jahat tersebut. Setelah melihat sihir penyembuhan protagonis yang luar biasa ini, bangsawan itu seketika melihat harapan. Dia meminta protagonis untuk menyembuhkannya. Namun, protagonis mengatakan bahwa dia sudah selesai bekerja hari ini. Saya sudah meninggal. Protagonis tersenyum. Jika sekarang, itu dianggap sebagai lembur. Biayanya akan jauh. Jadi, saya perlu memeriksa kondisi tubuhmu terlebih dahulu. Jadi, kamu perlu melepas pakaianmu terlebih dahulu. Gadis orc merasa sedikit sulit. Tapi perintah Tuan harus didengar. Awalnya mengira akan diperlakukan tidak senonoh. Tapi tidak menyangka bahwa sang protagonis benar. Gadis itu sangat berterima kasih kepada sang protagonis. Tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga menyembuhkan dirinya. Sungguh tidak tahu bagaimana cara membalas budi. Ia kebetulan sedang mencari bahan untuk membuat sup. Gadis orc melihat sekilas ke dalam buku panduan. Ia langsung membawa sang protagonis ke lokasi. Ia sangat bingung apakah melakukan hal sekecil ini benar-benar bisa. Ia bahkan berpikir akan ada pekerjaan yang lebih berat. Tapi tidak menyangka sang protagonis malah mengatakan bahwa ini sudah cukup. Sambil berbicara, ia merobek kontrak budak itu. Dengan ini, kita tidak berhutang satu sama lain. Pria-pria tidak pernah terpikirkan. Penyembuh tak terkalahkan yang dia usir dari kelompok. Ternyata dalam waktu singkat berhasil menguasai 3 pemimpin di kawasan kumuh. Hanya karena protagonis secara tidak sengaja bertemu dengan seorang elf sekarat saat keluar dari kelompok. Maka dia menggunakan satu-satunya koin emas yang dia miliki untuk membelinya. Kakak perempuan itu langsung mengatakan kesepakatan tercapai. Siapa sangka sebuah mayat bisa dijual seharga 1 koin emas. Namun di mata protagonis, ini hanyalah luka ringan. Justru saat elf merasa dirinya hampir mati dan telah kehilangan rasa sakit, protagonis mengingatkannya bahwa lukanya sudah sembuh. Protagonis bahkan berpikir sihir penyembuhan tingkat ini adalah hal yang biasa. Sekarang dia sudah tidak memiliki uang sama sekali. Dan dia juga memiliki seorang gadis elf yang tidak tahu bagaimana harus diatur. Sampai dia melihat seorang yang terluka di hotel. Lalu dia langsung menyembuhkannya. Tentara bayaran juga sangat bingung. Perlu diketahui bahwa lengan dia terluka oleh panah sihir. Umumnya, akhir terbaik adalah mengamputasi untuk bertahan hidup. Tak disangka, pria di depannya langsung disembuhkan. Maka dia langsung membayar hadiah 4 koin emas. Pengalaman ini membuat tokoh utama berpikir untuk mendirikan sebuah klinik. Namun, dia tidak mendapatkan pelatihan khusus dari bangsawan. Jadi, tanpa dokumen, dia hanya bisa menjadi penyembuh ilegal di bawah tanah. Namun, yang paling mendesak malam ini adalah mencari tempat tinggal. Setelah berkeliling, tokoh utama menemukan sebuah rumah kosong. Dan di dalamnya tidak ada tanda-tanda manusia pernah tinggal. Maka tokoh utama dengan tegas masuk untuk memeriksa. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas. Elf itu hampir mati ketakutan. Penyebabnya adalah hantu yang ada di rumah ini. Namun, protagonis sama sekali tidak panik dengan itu. Dia sebelumnya telah menemukan bahwa sihir penyembuhnya sangat efektif terhadap makhluk hantu. Karena kapten pernah menyuruhnya untuk menjelajahi labirin bawah tanah. Di sana, dia bertemu dengan ratusan jiwa yang hilang. Namun, semuanya dia bunuh dengan sihir penyembuhnya. Jadi, protagonis tidak takut pada hantu. Dia ingin meminta agar hantu memberi sedikit ruang untuknya. Dan pastikan itu tidak akan mengganggu kehidupan normal aslinya. Carmilla juga benar-benar kehabisan kata-kata. Sebagai Ratu Andit, ini adalah pertama kalinya dia diprovokasi seperti ini. Jadi, dia ingin bertindak untuk memberi pelajaran. Namun, setiap kali dia mendekat, dia akan meleleh karena sihir penyembuh. Adegan ini membuatnya merasa sangat marah. Jadi, dia memanggil banyak arwah untuk menyerang. Namun, setelah protagonis menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi, arwah-arwah di sekitarnya langsung mati seketika. Melihat ini, Carmilla pun terpaksa mengakui kekalahan. Dan memberitahu protagonis bahwa dia hanya bisa tinggal di bawah. Keesokan harinya, Elf mengumumkan berita tentang rumah sakit. Namun, setelah seharian tidak ada satupun pelanggan.
Untungnya, di sore hari, tentara bayaran yang kemarin datang lagi. Saudarinya juga mengalami luka panah yang serupa. Menanggapi ini, protagonis hanya dengan sekali lihat sudah mengetahui bahwa lengan ini telah terinfeksi racun. Jadi, harus segera dilakukan operasi pemotongan. Sofia menyetujui usulan ini. Namun, protagonis tiba-tiba berbicara. Meminta 100 keping koin emas sebagai biaya pengobatan. Dia tahu orang ini adalah salah satu dari 3 pemimpin di kawasan kumuh. Namun, sihir untuk menghidupkan kembali anggota tubuh sangat menguras energi. Jadi, siapapun yang datang akan dikenakan biaya ini. Sofia menyatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang sihir menghidupkan kembali anggota tubuh yang hilang. Jika protagonista benar-benar bisa melakukannya, maka 100 koin emas memang tidak mahal. Melihat pihak lain sudah setuju, protagonis mengumpulkan kekuatan sihir untuk membuat sebuah pisau bedah. Pisau yang diciptakan seperti ini bersih dan higienis. Dan itu sangat tajam. Hanya dengan sedikit tenaga, ia bisa memotong lengan. Kemudian protagonis melepaskan sihir khusus yang ia pelajari sendiri. Lalu, lengan Sofia tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Bahkan dalam beberapa detik, lengan itu kembali ke bentuk semula. Untuk orang luar biasa seperti ini, Sofia langsung memilih untuk merendahkan diri. Dan menyatakan bahwa dia akan membiarkan bawahannya datang ke sini untuk dirawat di masa depan. Dan ini menyebabkan ketidakpuasan dari pemimpin suku manusia serigala, Rina. Hanya karena dalam beberapa waktu terakhir, mereka menemukan saat bertarung dengan Sofia, musuh dapat bangkit kembali dengan penuh energi keesokan harinya, tidak peduli seberapa parah lukanya. Setelah mengetahui bahwa protagonislah yang mengobati dari belakang, mereka datang untuk membalas dendam. Namun protagonis bukanlah sosok yang mudah ditaklukkan. Sebagai penyembuh, ia juga sangat ahli dalam sihir pertahanan. Ayo, serang. Siap, bos. Melihat situasi ini, Rina langsung tidak peduli pada etika berperang. Jika tidak bisa mengalahkan, maka hancurkan tempat ini. Selama tempat ini hancur, ia tidak bisa lagi menyelamatkan orang. Saat itu, Carmilla datang mendengar suara. Ia tidak akan membiarkan siapapun merusak rumah tercintanya. Jadi ia bersiap untuk menghabisi sekumpulan manusia serigala ini. Protagonis segera melakukan pencegahan. Dan menjelaskan bahwa lantai 1 sekarang adalah kliniknya. Di sini hanya bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang dan menolak untuk membunuh. Jadi mohon biarkan para serigala ini pergi. Dan Carmilla benar-benar menurut perintah. Karena dia merasa rumah ini lebih ramai dibandingkan sebelumnya. Dia cukup menyukai suasana ini. Setelah melihat Raja Mayat pun mendengarkan kata-kata protagonis. Rina juga sepenuhnya menyerah. Karena serigala, sebagai keturunan rakyat malam, secara alami ketakutan terhadap ras tinggi seperti mayat hidup dan vampir. Dan protagonis ternyata adalah Tuan Raja Mayat. Ketika pada hari berikutnya, setengah manusia juga datang. Kemudian menyampaikan bahwa pemimpin mereka ingin bertemu dengan protagonis. Pemimpin setengah manusia kami, Nona Lewei, mohon Anda pergi menemuinya sebentar. Protagonis bersiap untuk melihat apa yang terjadi. Namun, dia sama sekali tidak menduga. Di dunia ini ternyata ada orang aneh seperti ini. Karena terlalu rakus, dia malah menelan batu sihir meledak ke dalam perutnya. Protagonis sangat bingung. Barang seperti ini akan keluar dengan sendirinya dalam beberapa hari. Setelah berkata demikian, dia bersiap untuk pergi. Lewei memberitahunya. Dia secara tidak sengaja menggigit sebagian saat makan. Jika dibiarkan, bisa meledak kapan saja. Alasan dia memanggil protagonis datang adalah karena mendengar bahwa protagonis mengenakan biaya yang tidak sedikit saat mengobati, tapi akan memberikan layanan gratis untuk anak-anak. Karena bawahan yang setia tidak mau pergi. Setelah batu sihir meledak, hampir semua setengah manusia akan punah. Jadi dia ingin menyumbangkan sebagian hartanya kepada protagonis. Segera setelah itu, dia melemparkan kunci kepadanya. Bersiap untuk menunggu ledakan batu sihir. Melihat itu, protagonis segera mengeluarkan pisau bedah. Dalam waktu hanya 2,5 detik, ia mengeluarkan batu sihir. Kemudian, ia menggenggamnya di tangannya. Menggunakan sihir perlindungan, ia meledakkan batu sihir tanpa cedera. Setelah selesai, Janos mengembalikan kunci itu kepadanya. Ia menyatakan hanya akan mengambil nilai setara dengan penyembuhan. Sejak saat itu, 3 bos dari Kumu akan datang ke toko saat mereka tidak ada kerjaan. Janos hanya mengira mereka tidak melakukan apa-apa. Carmilla menyadari bahwa mereka jatuh cinta pada Janos. Ia adalah Ratu Andit yang telah hidup sangat lama. Tatapan gadis yang jatuh cinta itu tidak akan salah. Dan ini membuat Lily di sampingnya merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, ia sama sekali tidak memiliki keuntungan dibandingkan mereka. Tak lama kemudian, 3 kekuatan ras separuh manusia bersiap untuk berperang. Dan target utama mereka adalah untuk merebut Janos. Carmilla tidak bisa menahan komentar sinis. Tidak disangka, protagonis akan menyebabkan banyak orang mati karena hubungan dengan wanita. Dengan cepat tiba saatnya untuk berperang. 3 kekuatan mengeluarkan ancaman dan bersiap untuk bertindak. Pada saat itu, protagonis di luar arena menginterupsi mereka. Yang tidak mereka duga adalah, protagonis tidak hanya tidak menghalangi,
bahkan membiarkan mereka bertarung dengan puas. Maka ketiga orang itu juga tidak ragu lagi. Mereka pun segera mengeluarkan kebolehan utama mereka. Situasi dengan cepat menjadi kacau. Namun mereka bertarung dari siang hingga sore. Akibatnya, tidak ada satupun yang terjatuh. Tidak peduli seberapa parah lukanya, mereka akan bangkit kembali. Saat itu, ketiga orang yang kelelahan baru menyadari bahwa luka mereka sepertinya sembuh dalam sekejap. Melihat mereka berhenti, protagonis berteriak dari luar agar mereka tetap melanjutkan pertarungan. Jika terluka, dia akan membantu menyembuhkan sendiri. Ini membuat ketiga orang terkejut. Tak disangka, sihir penyembuhan si tokoh utama begitu tahan lama. Dan dia juga bisa menyembuhkan semua orang di tempat itu secara bersamaan. Jika keadaan ini terus berlanjut, perang mereka tidak akan ada habisnya. Yang terluka akan disembuhkan oleh si tokoh utama, lalu bergabung kembali dalam pertarungan. Begitu terus berulang. Satu-satunya perubahan adalah si tokoh utama mendapatkan banyak keuntungan. Hal seperti ini benar-benar konyol dan tidak berarti. Jadi setelah kejadian ini, ketiga pihak sepakat untuk menghentikan permusuhan. Di sisi lain, kepala penjaga segera menerima kabar. Merasa aneh mengetahui bahwa daerah kumuh telah berhenti berkonflik. Jika mereka bersatu, kemungkinan besar bisa mengguncang keseimbangan negara. Namun, seharusnya ada dendam yang dalam antara ketiga pihak. Mereka tidak seharusnya berdamai dengan begitu mudah. Meskipun kabarnya ada seseorang yang menjadi mediator. Namun, untuk memastikan keandalan informasi tersebut, diputuskan untuk mengirim wakil Kapten Krishna untuk menyelidiki. Karena ia terkenal dengan ekspresi wajahnya yang datar dan tindakan yang kejam. Dan disebut sebagai Nona Baja oleh orang-orang. Luka tembak di lengan Sofia dan adiknya adalah karyanya. Carmilla bergurau. Jika protagonis lagi-lagi diperhatikan olehnya, akan menjadi masalah. Mengingat sudah banyak wanita tidak normal di sini. Mendengar hal itu, protagonis menyatakan bahwa ini bukan urusannya. Ia tidak berpikir bahwa pasukan pengawal raja akan tertarik pada seorang penyembuh ilegal. Namun, Carmilla mengatakan bahwa firasatnya selalu akurat. Melihat ke seluruh negeri, hanya dia yang dapat begitu dekat dengan ketiga orang ini. Sementara itu, Krishna tiba di permukiman kumuh. Pemandangan ceria di depannya membuatnya tidak percaya. Jadi, dia hanya bisa bertanya kepada manusia kadal di sampingnya. Namun, pihak lawan tidak ingin mengungkapkan hal ini. Melihat situasi itu, dia langsung tidak berpura-pura lagi. Dia mengeluarkan pistol dan menodongkan ke perut manusia kadal. Namun, meskipun begitu, dia tetap tidak mau berkata apa-apa. Saat itu, Sofia lewat di samping. Krishna terpaksa pergi dari sini untuk sementara. Bertindak di wilayah lawan bukanlah langkah yang bijak. Pada saat itu, dia melihat bahwa luka kedua orang itu yang seharusnya tidak bisa sembuh ternyata pulih. Semuanya terlalu aneh. Dengan pikiran seperti itu, dia tersesat di hutan. Kemudian, secara kebetulan, dia sampai di toko protagonis. Saya harus berterima kasih atas kebetulan ini. Janos. Hanya karena Krishna baru-baru ini sedang menyelidiki kasus pidana perdagangan anak. Jadi setelah melihat gadis elf itu, dia mengira bahwa protagonis adalah penjahat yang ingin mengambil tindakan lebih dulu. Setelah Lily menjelaskan dengan jelas, Krishna baru menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru dan melukai orang baik. Tapi beruntung peluru yang digunakan untuk menangkap bisa melukai parah, tetapi tidak mematikan. Saat dia berpikir tentang bagaimana memperbaiki kesalahan itu, protagonis ternyata muncul lagi tanpa cedera sedikit pun. Krishna terkejut. Awalnya dia mengira bahwa dia mengalami halusinasi. Namun setelah mengetahui bahwa protagonis hanya menggunakan sihir pertahanan dengan sederhana, dan berhasil mengatasi krisis, dia pun benar-benar tercengang. Dia ragu apakah dia telah bertemu dengan tokoh berpengaruh yang tersembunyi. Kemudian protagonis mengetahui dalam percakapan, bahwa Krishna adalah wakil kapten pasukan pengawal. Perjalanan ini selain menangkap manusia perdagangan juga memiliki tugas untuk menyelidiki dan meredakan dalang di balik kekacauan di permukiman kumuh. Setelah semua, dalam pemahaman yang sudah mendarah daging di kalangan elit kerajaan, orang-orang di kumuh secara alami kacau dan jahat. Dan jika ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyatukan kelompok teroris ini, dalam waktu, mereka pasti akan menjadi pemimpin inti dari gerakan pembangkangan. Oleh karena itu, demi masa depan kerajaan, dia harus membunuh bahaya dalam tahap awal. Protagonis terkejut mendengar kata-kata itu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa dia hanya ingin membuka klinik gelap. Namun sekarang dia malah dianggap sebagai bos penjahat. Memikirkan hal ini, protagonis segera menunjukkan arah pulang kepada Krishna. Dia berharap dia bisa segera pergi. Tak disangka, pihak lain setelah melihat tempat tidur yang berlebihan di ruangan itu, ternyata dia secara proaktif mengusulkan untuk membayar penginapan. Hanya karena tempat ini sangat dekat dengan permukiman kumuh. Jadi untuk mempermudah penyelidikan, dia berharap bisa bertahan di sini sementara waktu. Protagonis terdiam sejenak dan terpaksa setuju. Dia juga sangat penasaran mengapa Krishna begitu membenci rakyat jelata.
Ternyata, ibunya Krishna sering memberikan makanan secara gratis kepada rakyat jelata semasa hidupnya. Dia mengira orang baik akan mendapat balasan yang baik. Namun, dia tidak tahu bahwa suatu hari ia dibunuh dengan kejam oleh rakyat jelata. Dan alasannya hanyalah karena penjahat ingin merampas cincin pernikahannya. Maka, sejak hari itu, Krishna bersumpah untuk menegakkan hukum terhadap semua kejahatan. Setelah itu, untuk menyembunyikan identitas, protagonis terpaksa harus. Saat Krishna keluar untuk menyelidik, diam-diam memulai pekerjaan penyembuhannya. Namun, tidak disangka, hari itu Krishna tiba-tiba mengalami masalah navigasi. Baru saja keluar. Belum jauh pergi, dia sudah mengaku tersesat. Maka musuh bertemu kembali. Untuk mencegah keduanya terlibat dalam konflik yang serius. Dengan tidak ada pilihan lain, si protagonis terpaksa maju dan mengungkapkan identitas aslinya. Dan dengan tegas menyatakan bahwa orang yang kamu selidiki belakangan ini adalah dalang perdagangan manusia. Dialah Kalen, bangsawan yang berpura-pura menyelenggarakan pendidikan untuk anak yatim. Krishna ragu-ragu tentang hal ini. Untuk membuktikan kebenaran, dia menyusup sendirian ke kediaman Kalen. Dengan alasan membantu mengawasi, dia meminta untuk diajak berkeliling seluruh mansion. Namun, ketika melihatnya, dia tidak menyangka bahwa sebagai bangsawan rendah, penjaga di mansion tersebut jumlahnya jauh lebih banyak. Yang lebih mencurigakan adalah sebuah sumur dalam yang dijaga ketat. Untuk menyelidiki lebih lanjut, Krishna berpura-pura untuk istirahat, kemudian diam-diam menyusup ke dalam kedalaman sumur. Tak disangka, baru saja masuk, dia terkejut oleh pemandangan di depan mata. Terlihat di dalam penjara yang gelap, puluhan anak yang dibekuk dengan mata tertutup diikat oleh rantai besi. Dia baru saja ingin bergerak untuk menyelamatkan. Namun, dia diserang secara tiba-tiba oleh Kalen dari belakang. Sebuah peluru sihir langsung melukainya parah. Saat Kalen berniat untuk menyelesaikan Krishna sepenuhnya, pada saat krusial, sang protagonis muncul tepat waktu bersama Sofia. Menghadapi hujan peluru sihir yang gila dari Kalen, sang protagonis mengangkat tangan dan melambai. Semua serangan pun menghilang tanpa jejak seperti sapi terjebur ke laut. Dia kemudian melangkah cepat dan merebut senjata. Tanpa ragu sedikit pun, dia menembak Kalen di kepala hingga pecah. Setelah itu, tidak menunggu Krishna pulih dari keterkejutannya, sang tokoh utama telah menggunakan sihir penyembuhan. Dan dalam sekejap, memperbaiki semua luka yang dialaminya. Melihat tubuhnya yang utuh kembali, Krishna benar-benar tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa tokoh utama benar-benar memiliki kemampuan luar biasa untuk menghidupkan kembali anggota tubuh yang hilang. Waktu mundur ke 2,5 tahun yang lalu, Hong Mao baru saja tiba di jalanan kumuh. Seperti memilih barang, ia melihat orang-orang miskin di tanah. Akhirnya menemukan tokoh utama di sudut, dan bertanya padanya apakah ia ingin berpetualang bersamanya. Ketika mengetahui bahwa tokoh utama bisa menggunakan sihir penyembuhan, Hong Mao tertawa kecil. Sama sekali tidak percaya bahwa orang miskin di depannya dapat menggunakan sihir penyembuhan. Namun tetap saja, ia membiarkan tokoh utama bergabung dengan tim. Hanya karena ia hanya ingin mencari budak gratis. Setelah itu, setiap kali bertempur dan terluka, protagonis sudah menyembuhkan luka sebelum rasa sakit datang. Sehingga Hong Mao sama sekali tidak menyadarinya. Dengan begitu, ia mengira bahwa kemampuannya terlalu kuat. Bahkan merasa bahwa protagonis adalah orang yang tidak berguna sama sekali. Maka, ia segera mengusirnya dari kelompok. Sayangnya, keadaan baik itu tidak bertahan lama. Pada suatu ketika saat memimpin serangan terhadap rubah api tingkat B. Namun, hanya dalam satu tatapan, ia langsung dijatuhkan dan digesek oleh rubah api. Bahkan sihir perlindungan yang sebelumnya selalu berhasil pun tidak berfungsi. Akhirnya, beberapa orang hanya bisa mundur dengan memalukan. Hanya si gemuk yang memikirkan protagonis. Ia curiga sihir penyembuhan miliknya mungkin benar-benar hebat. Meskipun Hong Mao langsung berkata itu mustahil, ia juga muncul ide untuk mencari seorang penyembuh. Maka, 10 hari kemudian, mereka mencari seorang penyembuh untuk melanjutkan serangan. Dengan sepenuh hati ingin menguliti kulit rubah api untuk menyenangkan bangsawan. Sayangnya, menghadapi rubah api, mereka tetap berada dalam keadaan memalukan. Di awal, penyihir langsung terluka parah terkena bola api. Bahkan Hong Mao pun dipermainkan oleh kecepatan rubah api. Dia tidak mengerti mengapa monster yang dulu bisa dikalahkan dengan mudah. Sekarang sama sekali bukan tandingan. Dia segera menyalahkan si gemuk karena tidak memiliki sihir perlindungan yang baik. Namun gadis itu menyatakan bahwa jika tidak ada sihir perlindungannya, penyihir sudah lama terbang dari tempatnya. Namun Hong tidak peduli dengan semua itu. Memerintahkan gadis itu untuk segera menyembuhkan. Namun sihir penyembuhan instan seperti ini, hanya penyembuh tak terkalahkan dan beberapa penyembuh tingkat tinggi yang bisa melakukannya. Mendengar nama Hong, dia teringat akan Janos. Apakah dia benar-benar telah memotong arteri besar? Namun seketika dia langsung membantah pemikiran itu. Hanya karena dia yakin bahwa orang miskin tidak mungkin memiliki kemampuan seperti itu. Setelah Hong Mao kembali ke kota, dia pun memang dibuang oleh para bangsawan. Namun dia tidak rela kehilangan kesempatan untuk mendekati bangsawan begitu saja.
Jadi dia merendahkan diri dan memohon agar diberi kesempatan sekali lagi. Meskipun sekarang tim hanya tersisa setengah orang, tapi dia berjanji akan segera menemukan anggota baru. Dan anggota baru yang dia maksud adalah tokoh utama. Dia percaya jika dia turun tangan sendiri, tokoh utama pasti akan sangat terharu. Meskipun dia tidak menganggap tokoh utama sebagai penyelamat tim, tapi kemenangan sebelumnya tanpa cedera adalah fakta. Selama mereka masih bisa memanfaatkan tokoh utama seperti dulu, maka tim tersebut akan dapat terlahir kembali dan memulihkan reputasi mereka. Maka pada hari berikutnya, Hong Mao pertama-tama mencari Sofia untuk menanyakan petunjuk tentang tokoh utama. Ketika dia melihat Sofia seketika, dia membayangkan setelah menjadi bangsawan, dia akan menjadikannya selir. Mengetahui bahwa Hong Mao sedang mencari tokoh utama, Sofia langsung terbahak-bahak. Ternyata kalian adalah kelompok bodoh yang mengusir dokter. Mendengar itu, Hong Mao masih ingin mengancam. Namun, dia terkejut oleh tatapan Sofia. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa pergi dengan malu-malu. Dia kemudian pergi ke suku manusia serigala. Rina bahkan menyebut mereka sebagai kutu busuk, dan menyarankan mereka untuk cepat pergi. Hong Mao baru ingin marah, tetapi terkejut oleh kecepatan Rina. Tidak ada pilihan lain, dia harus pergi lagi. Kemudian dia pergi ke suku setengah manusia. Akibatnya, sebutan mereka berubah dari kutu busuk menjadi sampah. Melihat nada bicara lawan, Hong Mao tanpa ragu ingin pergi. Namun sebelum pergi, Lei Wei mengancam mereka. Jika berani melukai protagonis, itu berarti musuh suku setengah manusia. Hong Mao sama sekali tidak menyangka. Ternyata ketiga tokoh berpengaruh itu sangat mengagumi protagonis. Namun, dia tetap berharap ada keberuntungan. Dia mengira itu hanya orang dengan nama yang sama. Dia tidak percaya seorang bangsawan miskin dapat memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat itu juga, mereka melihat protagonis yang lewat. Lalu mereka segera mengejarnya. Melihat siapa yang datang, protagonis juga hanya terkejut sejenak. Kemudian dia langsung berbalik dan pergi. Tunggu, kamu. Saat ini, Hong Mao masih bersikap angkuh. Protagonis benar-benar kehabisan kata-kata. Meminta dia membantu menyelesaikan misi saat dia punya waktu juga bukan masalah. Tapi syaratnya harus dibayar. Hal ini membuat Hong Mao sangat marah. Mengolok-olok protagonis yang tidak memiliki tempat berlindung di sini. Namun, baru saja dia selesai berbicara, langsung ditampar balik. Terlihat tiga ras besar itu segera menyapa protagonis dengan antusias setelah melihatnya. Langsung mengabaikan Hong Mao di belakang. Melihat bahwa protagonis memang tidak ingin kembali, Hong Mao langsung panik. Segera memainkan kartu perasaan. Sayangnya, protagonis sudah melihat karakternya. Melihat dirinya diabaikan lagi,